berapa menit ya? Kenapa? Berapa dikasih kesempatannya berapa menit? Berapa? 10 menit atau 15. Kelapa lama enggak ya? Satu 15 atau 10? 10 ya 10. 10 dulu enggak? 10 dulu. Ya 10 dulu nanti ujungnya ya 10 menit. Kalau suruh kan enggak dengeran. Kenapa? Ya. Ya silakan. Saya tadi mau nge-share screen gitu. Oh. Guys 10 menit. Bisa. Bisa. Bisa dijadiin co-host ya. Host dulu. 10 menit bismillah. Yang host ngasih jadikan, tolong minta Ustadzah Abdurrahman jadiin co-host dulu yang hostnya Ustadzah. Iya Ustadz. Iya. Aku Ustadzah Zahro ya. Abdurrahman Nasir Shihab namanya. Bentar ya Us. Iya. Ya, sampun. Ya Allah, ini kelas 6 semua ada taki ini malah. Iya, taki, iya. Tahu taki. Kelihatan tadi ada taki. Sudah Ustadz. Wah, ini taki nih, pakai Iya. Iya. taki. Yang tahu cuma taki aja. Karena tetangga. Sudah Us. Sudah ya? Oke, silakan. Ya. Ya, terlihat teman-teman. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izinkan saya memperkenalkan kembali ya, walaupun tadi sudah dikenalkan juga. Nama saya Abdurrahman Nasir Shihab, alumni atau alumnus STIT Nurul Islam tahun 2010. Dan Mas Abdurrahman ini alhamdulillah setelah lulus dari SDIT Nurul Islam ini sempat menempuh beberapa jenjang pendidikan ya, dari mulai SD dari mulai SMP, SMA lanjut ke perkuliahan. Nah teman-teman dan para ustadzah, terima kasih banyak telah mau memberikan kesempatan untuk sharing cerita-cerita. Di sesi ini insya Allah saya ingin memulai cerita saya ini dengan sebuah nasihat ya, tidak apa-apa ya, saling nasihati, saling mengingatkan, dan tentunya ini juga insya Allah jadi nasihat dan pengingat untuk diri saya pribadi. Pertama-tama, sebelum teman-teman menentukan, tadi disinggung juga oleh Ustadz Udin tentang tujuan setelah lulus dari setelah lulus dari SDIT Nurul Islam itu nanti gimana, sampai saya ceritanya sampai sekarang ini bisa mendapatkan kesempatan yang nanti saya akan ceritakan. Pertama-tama setelah lulus, teman-teman harus tahu, harus senantiasa terus meluruskan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Jadi pertama kali setelah lulus jangan bingung dulu apa yang mau dikerjakan. Pokoknya kerjakan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Yang artinya bahwa segala sesuatu, segala amalan perbuatan bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang memiliki niatnya masing-masing. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusif, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya atau niat melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu, amalan tersebut untuk Allah dan untuk Rasulnya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meniatkan segala sesuatu untuk urusan dunia, urusan yang menyangkut duniawi, maka niatnya pula atau amalannya juga kembali kepada apa yang dia niatkan. Kemudian saya ingin juga cerita bahwa kenapa setelah lulus dari SD atau setelah lulus dari SDIT Nurul Islam kita harus terus memperpanjang karir pendidikan kita atau terus menyambung thalabul ilmi kita dari SMP, SMA kemudian ke perkuliahan. Karena
kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah senantiasa terus menuntut ilmu. Disebutkan dalam Al-Quran surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Karena sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu saja yang akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan para ulama. Maka adik-adik, teman-teman semua di sini jangan putus. Jangan berhenti untuk terus menuntut ilmu. Kemudian juga keutamaan selanjutnya yang menuntut ilmu adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi jangan ragu dan harus yakin bahwa jalan menuntut ilmu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan hingga nantinya menuju surga Allah SWT. Kemudian juga ketika teman-teman, adik-adik semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, khususnya juga ilmu agama ya. Di Nurul Islam kan juga diajarkan Al-Qur'an, diajarkan hadis, diajarkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti dan alamat bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta atau ingin memberikan kebaikan kepada kita semua, sebagaimana disebutkan dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya mendapatkan kebaikan atau bahkan seluruh kebaikan, maka Allah akan menjadikannya orang yang paham tentang ilmu atau paham tentang agama. Kemudian juga menuntut ilmu juga adalah di antara utamanya adalah bisa menjadi amalan jariah. Seperti yang sudah dilakukan para ustadz dan ustazah kita di Nurul Islam ini, mereka dulunya juga belajar atau pelajar seperti kita SD, SMP, kuliah dan seterusnya. Lalu kemudian apa-apa yang telah dipelajarinya semuanya disampaikan kepada kita semua dan kepada adik-adik semua. Dan ini tentunya akan menjadi amal jariah. Sekiranya pun kita mati, pahalanya pun tetap akan mengalir kepada kita atau kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu tersebut sekalipun kita meninggal. Oke, baik teman-teman, saya ingin cerita sedikit. Setelah lulus saya dari Nurul Islam itu, tadi juga disebutkan apakah punya cita-cita sebelumnya nanti ini akan melanjutkan kemana dan kemana. Alhamdulillah saya lahir dari keluarga dan dari orang tua yang memang sebelumnya pernah mendapatkan kesempatan yang mulia atau kesempatan yang baik juga. Dahulu orang tua saya atau juga adalah mahasiswa atau mendapatkan kesempatan untuk merasakan belajar di luar negeri, yaitu di Madinah Al-Munawwarah di Saudi Arabia. Dan dari sini dan kemudian juga orang tua saya adalah seorang duat, seorang dai yang mengajarkan agama, mendakwahkan agama Islam tentunya. Dan dari sini saya terinspirasi dari orang tua saya, bagaimana saya ingin menjadi seperti orang tua saya, atau bahkan orang tua saya selalu bilang, jangan seperti saya, tapi jadilah lebih baik. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa peran orang tua saya yang mendidik saya akhirnya memberikan inspirasi yang sungguh kuat gitu, yang akhirnya menjadikan saya bercita-cita untuk bisa mendapatkan atau menempuh jalan yang ditempuh oleh orang tua saya. Waktu itu orang tua saya memberikan saya arahan kepada saudara-saudara saya juga untuk senantiasa meniti jalan thalabul ilmi dalam khusus atau secara khusus ilmu agama, yaitu di Universitas Islam Madinah yang akhirnya nanti bisa menyampaikan ilmu agama dan seterusnya. Oleh karenanya, karena saya tahu nih, salah satu tujuan utama saya adalah ingin belajar di Madinah Al-Munawwarah, tentunya ada beberapa hal yang harus saya lakukan, yaitu belajar dasar-dasar agama Islam. Di antaranya adalah bahasa Arab dan seterusnya. Maka setelah saya lulus dari Nurul Islam, saya memutuskan untuk melanjutkan belajar saya atau pendidikan saya ke pesantren. Mungkin ada beberapa teman-teman dari kelas 6 ini yang sudah berencana nanti kelas 7-nya, kelas 8, kelas 9 dan seterusnya ingin masuk pesantren. Dan begitupun yang saya lakukan ketika saya lulus dari Nurul Islam. Nah ini ada beberapa foto saya ketika saya di Nurul Islam, seragamnya nih, atau sekarang mungkin udah beda ya, ini seragam olahraga. Ini waktu saya di Nurul Islam.
Kemudian ini, nah dari waktu dari saya kecil, saya sudah bercita-cita gitu, ingin belajar di Saudi Arabia atau di Madinah Al-Munawwarah. Nah ini dari saya kecil saya udah pakai pakaian Arab, pakai sorban, teman-teman bisa lihat. Saya memang bercita-cita nih, ini saya bersama tiga saya juga ingin sekali belajar atau mendapatkan kesempatan untuk belajar di Madinah Al-Munawwarah. Lalu juga, nah ini ketika saya lulus dan sudah di pesantren, saya main lagi ke Nurul Islam. Kelas saya pertama kali saya masuk kelas 3, dulu wali kelasnya Ustadz Udin sama Ustadz Upi. Nah, saya sama Ustadz Upi waktu itu, ini kelas 3. Terus saya di pesantren dari mulai SMP, belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan seterusnya. Kemudian lulus di Madrasah Aliyah atau setara SMA di pesantren juga. Alhamdulillah sudah bisa berbahasa Arab dan juga bisa menghafal Al-Quran dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu saya mencoba mencari kesempatan peruntukan untuk bisa melanjutkan studi saya di luar negeri, di Madinah Al-Munawwarah. Tapi teman-teman juga sebelum saya diterima di Madinah Al-Munawwarah, saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintahan Turki. Tentunya juga di Fakultas Keagamaan, Fakultas Ilahiyah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin juga. Di tahun 2016 saya lulus SMA di pesantren, kemudian ada pengabdian 1 tahun harus mengajar. Kemudian di tahun 2017 saya berhasil mendapatkan beasiswa dari pemerintahan Turki untuk belajar agama di sana bersama 15 teman-teman saya dari Indonesia yang berhasil diterima beasiswa di sana. Kemudian saya berangkat, ini saya di depan Masjid Hagia Sophia, kemudian di Masjid Sultan Ahmad. Saya bisa belajar agama di sana dan mempelajari sejarah Islam di Kesultanan Ottoman dan seterusnya. Nanti teman-teman juga bisa juga nanti kemudian mungkin bisa bercita-cita bisa berkuliah atau bisa mempelajari sejarah Islam dan seterusnya. Nah ini foto-foto saya juga di Istanbul, ada di Ankara, ada di Izmir, pokoknya di berbagai situs-situs bersejarah di Turki. Ya, ini juga di Ankara. Nah ini. Lalu kemudian di tahun 2018, alhamdulillah saya berhasil juga mendapatkan beasiswa. Ini kan di Ankara University saya, beasiswa di Turki. Lalu di tahun 2018, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya mendapatkan kesempatan untuk bisa diterima di beasiswa dari Kerajaan Arab Saudi di Al-Jami' Al-Islamiyah. Saya 2 semester di Ankara University, lalu kemudian mendapatkan panggilan diterima beasiswa di Madinah. Kemudian saya mutasi karena kebetulan fakultas yang saya ambil di Turki sama dengan apa yang saya ambil di Madinah. Dan ini fotonya. Kemudian pindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dengan berbagai pertimbangannya. Nah ini hari pertama saya diantar oleh Umi, oleh kakak saya di Jakarta. Nah ini di depan Masjid Nabawi. Coba teman-teman bisa merasakan kuliah, belajar talabul ilmi langsung di sumbernya, berdampingan dengan Al-Haram An-Nabawi, berdampingan dengan tempat Rasulullah SAW dan para sahabat ketiga. Ini, dan teman-teman nanti bisa, karena di Madinah bisa hampir setiap minggu teman-teman bisa umroh, bisa haji bahkan tiap tahunnya ke Al-Makkah Al-Mukarramah. Nah ini, awalnya saya bercita-cita ketika SD, ingin sekali bisa belajar dan berinteraksi dengan orang-orang Arab. Lalu alhamdulillah saya diberikan kesempatan mendapatkan guru langsung orang Arab ini. Ini orang Arabnya nih yang pakai sorban. Nah, ini dosen saya di Madinah. Jadi teman-teman bisa tentukan dari sekarang sekiranya memang ingin atau bercita-cita untuk melanjutkan studinya ke luar negeri atau ke Madinah dan seterusnya. Lalu saya rasa cukup ya, Ustaz. Sebenarnya. Sudah 10 menit. Oh ya. Oke. 10 menit. Nah, inilah sedikit cerita dari saya, pengalaman belajar saya dari mulai SD ke SMP lalu ke kuliah. Itu terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mas Kak Abdurrahman.
Ya, nanti mungkin disambung lagi kalau ada yang bertanya, misalnya gimana Kak caranya biar lulus dapat beasiswa? Beasiswa itu full ya, full ya. Ya full. Ah, Semua nanti ditanggung dari mulai akomodasinya, asramanya, tempat kuliahnya sampai uang jajannya. tuh ya, ya. Uang jajannya juga. Nanti bisa tanya yang memang berminat, bisa foto-foto tadi di Turki, ya, di Madinah. Tapi harus punya cita-cita, nggak hanya gratis, maksudnya nggak hanya asal bisa ke sana, nanti bisa tanya. Oke, selanjutnya yang kedua Mas Said mana ini ya? Halo, tadi jaringannya jelek. Oh gitu, sebentar tak. Ya. Spotlight dulu. Ini. Nah. Mas Said. Oh enggak, open ya? Oh open, udah. Spotlight. Nah ada. Silakan Mas Said. 10 menit. Oke. Ya. Halo teman-teman semua dari kelas 6 SD. Mungkin aku perkenalan diri lagi ya. Nama aku Said Al-Murtado. Biasa manggil Said. Aku angkatan 9 dari SDIT, lulusnya tahun 2013 kemarin. Jadi mungkin udah 8 tahun ya, sekitar 8 tahun. Sekarang aku, kalau tadi Mas Abdurrahman udah lulus ya, kalau sekarang aku masih kuliah di UGM di Hubungan Internasional. Nah, mungkin sama kayak Mas Abdurrahman tadi juga, meskipun nggak pakai PPT, aku mau ngasih beberapa poin dulu, kayak kenapa sih kita harus belajar, kenapa sih dalam apa ya, mungkin di masa kelas 6 ini kerasa banget gitu ya, nanti teman-teman bakal perlu banyak belajar untuk persiapan ke SMP. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu beberapa hal penting kenapa kita harus belajar nih. Jadi yang pertama, tentunya karena kita sebagai manusia ini pasti punya rasa pengen tahu ya. Coba kalau teman-teman ingat lagi pas zaman kecil, teman-teman ini mulai dari belajar merangkak, belajar jalan, belajar berbicara, kemudian mungkin teman-teman suka tanya berbagai macam hal ke orang tua teman-teman, ini apa, itu apa, dan sebagainya. Jadi kita sebagai manusia nih emang punya rasa ingin tahu yang gede, rasa ingin tahu yang besar ke sekeliling kita, dan itulah kenapa kita harus belajar. Karena sebagai manusia ini kita emang mesti pengen tahu segala macam. Kita dengan itu kita punya daud pengetahuan. Nah, yang kedua, kenapa kita harus belajar? Ini berkaitan sama masa depan nih atau cita-cita. Karena belajar ini sebagai bekal untuk cita-cita kita. Nah, mungkin di sini aku pengen tahu kali teman-teman udah punya cita-cita belum sih? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah punya, teman-teman bisa tulis di kolom chat, coba misalnya cita-citanya mau jadi dokter atau mau jadi guru atau mau jadi pilot ataupun yang lainnya. Nah, jadi aku pengen ajak teman-teman buat ya tulis di kolom chat kalau misalnya udah punya cita-cita nih. Ada nggak nih? Silakan ngetik di chat, boleh sekarang. Nah tuh, kok siapa pakai? Misalnya kalau sekarang cita-cita aku pengen jadi peneliti nih. Jadi apa aja nih cita-cita teman-teman yang lain? Oh, Denis menjadi dokter hewan. Oke. Yang lain ada nggak nih? Ayas ini jadi apa? Ayas ahli berat. Oke. Mungkin nanti sambil yang lain bisa nulis juga. Oh, dokter manusia bagusnya ya. Seniman digital. Oke, makasih semuanya udah tulis di kolom chat. Jadi mungkin sama kayak tadi Mas Abdurrahman juga, ini emang penting gitu ya, kita punya cita-cita. Karena kita jadi punya tujuan nih, kita pengen belajar apa. Karena tadi Mas Abdurrahman pengen jadi seperti orang tuanya yang menjadi dai gitu ya, kemudian belajar ilmu agama di Arab Saudi, di Madinah. Jadi Mas Abdurrahman udah tahu dari dulu, oh saya harus belajar karena saya mau jadi dai, saya mau belajar ilmu agama, saya mau ke Arab Saudi gitu. Nah, jadi belajar ini adalah bekal untuk masa depan kita, untuk cita-cita kita. Nah,
selain itu juga mungkin ada motivasi lain juga nih kalau untuk belajar. Pertama misalnya buat berprestasi, karena kalau kita berprestasi pasti seneng gitu ya, wah dapat juara atau prestasi-prestasi lainnya. Jadi ini juga bagian dari untuk kita senang ke diri sendiri. Kemudian kalau ini mungkin motivasi lain dari aku ya. Jadi pas SD itu aku sempat tinggal di Malaysia bareng keluarga. Jadi kelas 2 sampai kelas 4 sebelum habis itu balik lagi ke SDIT. Nah, jadi mungkin ini juga bagian dari pengalaman yang bikin aku nih pengen keluar negeri gitu, pengen keliling dunia. Nah, jadi ini juga salah satu motivasi untuk aku belajar, karena aku pengen belajar juga di luar negeri kayak Mas Abdurrahman tadi. Jadi semoga nanti kedepannya bisa gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit dasar-dasar kenapa sih kita harus belajar, kenapa teman-teman harus belajar yang semangat nih buat mempersiapkan SMP. Nah, terus mungkin aku mau cerita dulu, cerita gitu ya, gimana dulu pengalaman aku pas di SD. Jadi alhamdulillah pas itu aku bisa dibilang mungkin lumayan rajin gitu ya. Jadi emang aku punya banyak persiapan. Itu dulu masih ada UN ya, kalau sekarang nggak tahu mungkin ada UN apa enggak, tapi kalau dulu masih ada UN dan emang ya banyak persiapannya gitu, ada kelas khusus juga untuk persiapan UN dan sebagainya. Nah, tapi pas itu aku emang masih bingung nih mau masuk SMP mana, karena emang belum tahu juga, kayak masih SD gitu ya. Mungkin semua teman-teman juga sama, masih bingung mau masuk SMP mana. Jadi kalau aku pas itu aku ngikutin saran dari orang tua, karena orang tua pengennya aku tetap lanjut di SMP yang Islam gitu, biar tetap dapat ilmu agamanya. Jadi pas itu orang tua menyarankan untuk aku daftar ke SMP IT Abu Bakar di kota Jogja. Nah pas itu akhirnya aku ikut seleksinya dan dia udah wawancara juga nggak ya? Aku agak lupa, pokoknya aku ikut seleksinya, pas itu seleksinya juga nginep. Dan terus dapat deh, jadi lolos ke SMP Abu Bakar. Jadi sebelum UN pun aku udah dapat SMP pas itu. Jadi sebenarnya udah lumayan lega gitu ya, karena kalau masuk negeri kan nanti harus berdasarkan nilai UN. Nah tapi karena pas itu udah seleksi untuk SMP IT Abu Bakar, jadi kemudian aku bisa masuk ke sana. Nah, jadi mungkin ini buat gambaran buat teman-teman gitu. Kalau misalnya ada yang masih bingung mau masuk SMP mana atau belum tahu, bisa ngobrol-ngobrol sama orang tua gitu. Mungkin orang tua punya saran yang terbaik buat kita. Karena di SMP IT itu kemudian aku juga bisa ketemu banyak orang, teman-teman baru yang saling suportif untuk belajar. Dan kemudian di SMP itu juga lingkungannya mendukung buat pembelajaran. Dan akhirnya alhamdulillahnya kemudian aku bisa dapat pas SMP itu nilai UN-nya tertinggi di sekolah dan termasuk 25 yang tertinggi di provinsi di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dengan itu juga kemudian aku bisa masuk nih ke SMA 1 Teladan Jogja, kalau teman-teman tahu, salah satu SMA negeri terbaik juga di Indonesia. Dan berkat itu juga kemudian aku bisa masuk ke UGM, Universitas Gadjah Mada, atau dalam waktu kuliah ini tanpa tes atau lewat jalur undangan. Jadi bisa dilihat nih ya teman-teman, kalau ada alurnya gitu. Dengan aku belajar yang giat gitu, udah mulai sejak SD, kemudian dilanjutin di SMP dan SMA juga. Jadi belajar ini kemudian ngasih jalan ke aku buat kemudian masuk ke tempat-tempat pendidikan terbaik juga selanjutnya, sekolah-sekolah yang baik, yang bagus. Nah itu, dan nggak cuma itu juga, karena belajar kan nggak cuma soal pelajaran gitu ya, nggak cuma soal ujian ataupun soal nilai. Kita belajar juga soal mengembangkan diri ataupun ikut lomba-lomba, dan ini juga termasuk tadi prestasi ya. Selain tadi aku bilang bikin seneng, sebenarnya prestasi ini juga bisa ngebantu kita untuk dapetin hal-hal lain gitu. Mungkin tadi Mas Abdurrahman dapat beasiswa ke Arab Saudi. Kalau aku sendiri, alhamdulillah karena aku punya beberapa prestasi, aku bisa dapat beasiswa pas selama kuliah dari pemerintah. Itu beasiswanya lumayan banget, dan juga
aku juga insya Allah buat besok, semester besok ini juga dapat beasiswa dari pemerintah untuk ke Inggris. Jadi exchange gitu atau pertukaran mahasiswa selama 1 semester. Jadi dengan kita belajar yang giat ini sejak kecil, sejak SD, nanti kemudian dilanjut ke SMP, SMA dan kuliah, ini bisa ngebuka berbagai kesempatan buat teman-teman untuk dapetin apa yang teman-teman mau gitu. Misalnya teman-teman kayak tadi aku mau keliling dunia. Nah, terus dengan belajar ini dan dengan prestasi yang aku raih, ternyata aku bisa nih dapat beasiswa dari pemerintah. Nah, itu mungkin soal belajar. Kemudian kalau soal cita-cita tadi kan udah sempat cerita juga tadi ya, teman-teman semuanya cita-citanya mau jadi apa. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya lumayan bingung juga awalnya. Pas SD itu aku kayaknya belum punya gambaran yang jelas mau cita-cita apa. Cuma aku ingat banget di kelas 6 SD itu ada pelajaran soal negara-negara. Pas itu juga ada negara ASEAN kalau nggak salah dan sebagainya. Dan aku ngerasa kalau itu menarik banget. Dan aku juga tertarik sama hubungan negara-negara dan sebagainya. Dan akhirnya keterusan sampai akhirnya aku ambil hubungan internasional di kuliah sekarang. Jadi mungkin tadi yang mau jadi dokter hewan, dosen, kemudian dokter, tentara dan sebagainya, ini bisa juga mulai mulai kayak aku pengennya di mana nih, apakah ini udah benar-benar yang aku pengenin. Nah, terus nanti ini bisa jadi buat tujuan buat teman-teman buat belajar gitu. Mungkin itu aja sih dari aku, Ustadz. Ya, terima kasih Mas Said, 10 menit untuk Mas Said. Selanjutnya yang terakhir Mbak Uzi. Mbak Uzi ini berarti juniornya Mas Said, sekarang di SEPMO 1. Silahkan cerita Mbak Uzi, ini yang lebih dekat lagi nih, lebih dekat lagi kan lebih nanti akan teman-teman kelas 6 kan lebih agak kebayang. Jadi yang jauh, yang bahkan sudah keliling dunia ya, belum ya disebut ya, udah ke luar negeri begitu. Mas Said yang sudah hampir nih ya, sudah ke Malaysia ya, semua nanti akan ada undangan ke Inggris ya, UK. Terus nanti Mbak Uzi udah SMA 1, terus nanti udah punya ambisi apa lagi nih. Nah, kalau sekarang itu kayaknya anak muda ini gampang hanya cita-citanya udah ada tagline-nya itu UMY itu, muda mendunia. Sekarang kalau mau mendunia itu kayaknya seperti gampang ya, mudah kayaknya. Nah gitu, silakan Mbak Uzi sebelum ini nanti biar lanjut diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Mbak Fauzia Meftia Al-Azhar, panggil aja Mbak Uzi. Jadi Mbak Uzi ini tahun lulusnya tahun 2016. Jadi langsung cerita aja ya, semasa SD Mbak itu bukan orang yang kayak pinter banget, tapi Mbak itu lebih ke rajin. Jadi kalau misalnya adik-adik ada tugas atau ada sesuatu gitu, nah tugas yang diberikan sama guru itu jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau masih SD, nanti terpengaruh sampai berkembang sampai ke gedenya tuh loh. Nah, terus terus itu kalau masih SD, biasanya tuh kan ada suatu kebiasaan yang bakal dibawa sampai gede kayak SMP, SMA, kuliah. Nah, itu kebiasaan buruk sekarang tuh males-malesan. Nah, buat adik-adik yang masih kelas 6 ini kan masih awal-awal nih. Nah, terus jangan sampai males-malesan itu kayak main HP terus. Kayak anak kecil sekarang kan udah biasa dikasih HP kan sama orang tuanya untuk sekolah online. Nah, jangan sampai main HP terus pokoknya jangan tergantung sama HP. Pokoknya harus harus aktivitas, harus menyibukkan diri. Jangan sampai kalian tuh dijaga terus sama HP. Nah, terus kalau adik punya bakat sesuatu, nah itu tuh harus dikembangin gitu loh. Pokoknya harus rajin gitu lah. Nah, terus kalau udah makin berkembang,
Oh ya, kalau misalnya SD itu kan ada yang namanya UN, tapi sekarang namanya ASPD kan. Nah, untuk nyiapin ASPD itu kan harus rajin belajar, terus kayak fokus belajar, jangan sampai juga banyak main HP. Jangan lupa juga kalian harus taat sama orang tua kalian. Jadi kalau apapun yang orang tua kalian kasih tahu, kalian tuh harus manut gitu loh. Nah, kayak misalnya Mbak ini masuk SMP itu karena jujurnya tuh dipaksa karena emang udah masuk saleo aja gitu. Nah, adik itu harus nerima dengan apa yang orang tua kalian pilihin, karena orang tua tuh tahu yang terbaik buat kalian gitu loh. Nah, walaupun gitu, kalian tetap harus berproses, karena yang di tempat orang tua kalian pilihkan itu, kalian tetap bisa berkembang, tetap bisa milih teman, tetap bisa main juga, walaupun kalian sebenarnya terpaksa, tapi kalian tetap harus terima itu. Jangan lupa juga di SMP itu tetap kembangin diri kalian sesuai minat bakatnya. Nah, di SMP itu Mbak punya bakat atau kayak minatnya itu ke arah kayak alam. Jadi kayak suka main keluar, suka jalan-jalan ke gunung gitu. Terus karena dari awal emang sekolahnya kan udah di SDIT, yang sukanya outbound, renang, terus main, jalan-jalan, outing. Terus SMP IT juga, Salio, itu juga outing juga, terus outbound juga, renang, pokoknya segala macam yang berkaitannya sama alam. Nah, terus Mbak SMA juga karena keputusan orang tua juga, masuknya di SMA 1 Jogja. Terus di SMA itu Mbak ambil jurusannya jurusan IPA, karena Mbak tahu minat bakat Mbak itu ada di hitung-hitungan, di alam gitu-gitu. Jadi Mbak langsung ambil di IPA. Di SMA 1 itu ada yang namanya ekstrakurikuler THA, Teladan Hiking Association. Nah, kegiatannya itu juga yang menunjang minat bakatnya Mbak. Jadi Mbak bisa berproses di sana untuk lebih mengetahui alam, untuk tahu seluk-beluknya gimana, terus perkembangannya gimana, cara bertahan hidup. Terus Mbak juga ngambil namanya pelajaran geografi. Nah, di geografi itu Mbak semakin paham tentang yang namanya keadaan alam itu sendiri. Nah, dari situ Mbak makin yakin kalau Mbak tujuan Mbak itu, minatnya Mbak itu ada di alam. Nah, kedepannya di SMA ini Mbak tuh lebih nekanin buat belajar ke IPA-nya, ke minatnya. Jadi buat adik-adik kedepannya kalian tentuin minat bakat kalian, terus jangan sampai salah. Pokoknya itu deh, sesuai minat bakat kalian aja, jangan lupa dikembangin. Terus pokoknya sekolah yang bener gitu loh. Ya sih. Terus apa lagi ya? Oh ya, semasa sekolah kalian juga harus atau hubungan kalian dengan sesama teman kalian, jangan misalnya kayak musuhan atau segala sesuatu, biar ke depannya tuh nggak terbawa sampai ke depannya tuh loh. Itu aja sih kayaknya yang Mbak sampaikan. Jangan lupa sesuaiin minat bakat kalian sama cita-cita kalian, biar nanti pas kerja atau ke depannya tuh kalian lebih semangat dalam menjalaninya. Udah sih, itu aja. Ya, terima kasih Mbak Uzi atas gambaran ya
dan pengalaman selama ini dari SMP, SMA, begitu kan ya. Baik, kenapa sudah? Lulusan Salio kita ini. Oh ya, Salio ya, SMA Salio. Kalau Mas Said ABY, Mas Ada Mbak Wanita juga, ada Mas Oh, Sofan gitu. lagi ya, masuk telat. Oh ya. Baik, anak-anakku, teman-temanku kelas 6, silahkan yang mau bertanya, yang mulai kepo, silahkan dikepoin, ditanyain kayak yang sudah berhasil kayak Mas Abdurrahman, Kak Abdurrahman tadi ke Turki itu gimana, terus caranya gimana, kok bisa ke sana, dan gratis lagi nggak bayar, padahal kebayang kan, bayar tiket aja ke sana udah berapa, hidup di sana berapa, kursnya aja banyak ya, kursnya jaraknya antara rupiah dan mata uangnya apa sih, Mas Abdurrahman? Turki? Lira. Oh, lira ya, lira. Ya silakan, anak-anakku, teman-temanku. Boleh loh, kita ngobrol kok ini, boleh langsung nanti tunjukin tangan. Oh Atta ini, Atta angkat tangan ini, matanya. Halo Atta. Iya silakan yang lain, yang mau tanya. Nah, malu-malu. Akila, boleh tanya, silakan. Boleh di chat itu nanyanya, coba. Oh atau di chat, aduh kok di chat, ya bolehlah di chat. Mbak Sakina tadi kayaknya mau nanya. Boleh, Langsung. nggak apa-apa. Ngechat juga nggak apa-apa. Nggak ada. Safik nih adiknya mau tanya kakaknya nggak? Mana Mas Safik ya? Mas Safik, coba Mas Safik mana nih? Gimana rasanya punya kakak yang hebat nih? Taki mau tanya nggak? Kamu belajar nge-game bahasa Inggris untuk apa kalau nggak mau ke luar negeri? Ayo tanya motivasinya. Ayo Mas Taki, Taki. sambungan ini. Oke, belum tanya. Ustadz tanya dulu atau Ustadz ada yang mau tanya dulu? Oh ini ada yang tanya, Raihan 6C. Kakak kalau mau dapat beasiswa bagaimana caranya? Mungkin yang udah dapat Abdurrahman dulu ya. Mungkin cerita dulu. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Mas Rehan pertanyaannya. Rehan 6C. Bagaimana cara kakak mendapatkan beasiswa? Ya. Pertama-tama yang harus disiapkan atau tips dan triknya biar dapat beasiswa itu pertama kali ya harus mencari informasi tentang beasiswa itu sendiri. Nah sebelum itu kita harus mempersiapkan skill atau kriteria apa yang bisa mendapatkan beasiswa itu. Misal kalau ke Turki atau ke Arab Saudi minimal harus kita punya kemampuan berbahasa. Tadi juga kalau pengen ke Inggris juga harus mempunyai yang paling utama menurut saya adalah kemampuan bahasa. Kalau ke Arab Saudi mungkin bahasa Arab, untuk ke Turki itu bahasa Inggris. Karena nanti apa yang di tes tulisnya atau tes wawancaranya berbahasa Inggris. Kemudian juga di Turki itu nanti sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan itu kan dengan bahasa Turki. Nah, untuk kita belajar bahasa Turkinya, kita memerlukan bahasa Inggris. Jadi pertama-tama yang bisa teman-teman adik-adik siapkan dari sekarang ini, mungkin dilatih dari sekarang kemampuan berbahasanya, entah itu bahasa Inggris, atau bahasa Arab, atau mungkin bahasa Mandarin. Jadi kakak juga alhamdulillah sebelum akhirnya mencari informasi tentang beasiswa itu, yang disiapkan dari kecil atau dari SMP kelas 7 itu adalah bahasanya. Lalu nanti ketika lulus SMA udah siap menuju perkuliahan, caranya yang paling utama adalah mencari informasi, kemudian menyiapkan dokumen, berkas dan seterusnya.
Tapi kurang lebih lah yang bisa disiapkan adik-adik dari sekarang adalah kemampuan berbahasanya atau disiplin-disiplin ilmu yang nantinya akan adik-adik ambil di sana gitu. Jadi beasiswa itu memang beasiswa, tapi juga jangan cuma dilihat gratisnya aja nih, tapi juga dilihat ilmu apa yang akan nanti diambil di sana. Misal kalau tadi kakak kan ilmu agama ya, berarti dari sekarang disiapkan hafal Al-Qur'annya, hadisnya, dan seterusnya. Atau kalau misalnya pengen ambil jurusan-jurusan namanya dari ilmu sains atau apa dan seterusnya, bisa disiapkan seperti tadi Mbak Fauzia, disiapkan apa namanya IPA-nya, hitung-hitungannya dan seterusnya. Gitu, Mas Rehan. Ya, terima kasih Mas Abdurrahman. Kalau Mas Said waktu dapat beasiswa ke Inggris, mungkin sedikit cerita. Menjawab. Ya. Selanjutnya Mas Said. Halo. Kak Arif jaringannya kayak Oh ya, jaringannya ya. kayak Cek. Ya, Mas Said sekarang yang cerita terkait beasiswa. mau nambah Oke. dari Mas Abdurrahman ya. Jadi kalau Mas Abdurrahman soal kemampuan bahasa gitu, dan juga kayak memang harus mempersiapkan ilmu sesuai yang dipengenin tuh apa yang jadi apa. Nah, karena aku selain yang beasiswa ke Inggris itu juga dapat beasiswa di Indonesia, beasiswa kuliah. Kalau kemarin itu sendiri persyaratannya adalah intinya harus punya prestasi dan dokumen-dokumen. Tapi pastinya yang bisa dipersiapkan dari sekarang itu buat adik-adik, buat teman-teman itu soal prestasi. Jadi makanya tadi aku juga menekankan gitu ya, kalau belajar itu penting dan berprestasi, karena emang biasanya beasiswa itu banyak yang melihat, kan mereka mau ngasih duit nih ke kita nih. Nah tentunya mereka pengen cari yang terbaik dong, pengen cari yang mungkin pinter atau kemudian punya banyak prestasi. Nah karena itu kemudian kita mungkin bisa persiapan dari sekarang itu dengan belajar, dengan berprestasi, ikut lomba, atau kemudian termasuk juga cari tahu apa yang kita pengenin, apa yang kita mau jadi apa, cita-cita kita di masa depan mau jadi apa nih. Jadi nanti yang ngasih beasiswa nih, oh ini nih anak yang mau aku kasih duit, dia berhak, dia layak nih, karena dia punya nilainya bagus, dia berprestasi dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau dari sekarang yang bisa adik-adik lakuin, teman-teman lakuin itu bisa belajar dan juga coba berprestasi lewat lomba-lomba. Ya ini sedikit Ustadz tambahin ya. Jadi kakak-kakak Abdurrahman sama Kak Said ya dapat beasiswa itu memang betapa orang atau negara itu menghargai prestasi seseorang ya. Jadi bukti kemarin yang saya singgung itu bahwa nggak cukup hanya ngomongan, tapi harus dibuktikan dengan prestasi ya, amal, rasanya apa ya, action ya, nggak cuma ngomong aja tapi actionnya gitu kan. Nah seperti itu. Terus ini saya tekankan nih ke teman-teman kelas 6 nih ya, artinya gini, jangan berharap ini bukan nakut-nakutin ya, bukan nakut-nakutin. Kita harus mulai berpikir, teman-teman harus mulai berpikir bahwa suatu saat ketergantungan dengan orang tua itu udah akan mulai terkurangi ya mohon maaf, gambaran saat inilah tidak sedikit anak-anak yang tiba-tiba kehilangan orang tuanya karena apalagi ini masuk musim pandemi kayak gini. Nah, teman-teman kelas 6 itu harus sudah siap menyiapkan itu, bahwa bisa jadi mungkin atau melihat kemampuan, kayaknya aku kalau keluar nggak mampu nih dari sisi ekonomi atau keuangan dan sebagainya. Tetapi ternyata ada negara yang menghargai prestasi. Ya tadi kayak disampaikan oleh Mbak Uzi tadi ya, intinya asal kita rajin. Kata Mbak Uzi katanya nggak pintar-pintar amat, nggak cerdas-cerdas, IQ-nya nggak tinggi gitu ya. Tetapi kuncinya ulet rajin, ternyata bisa. Nah gitu. Nah gitu ya, saat ingin menggarisbawahi tebal kayak gitu karena maksud Ustadz biar tergugah ya teman-teman kelas 6. Jadi ada lagi yang mau tanya? Mungkin dari prosesnya atau apakah memang benar rajin terus gitu? Terus tips rajin, ada yang tanya nggak?
seperti Ustadz sampaikan kemarin bahwa harus tujuan itu jelas. Kayak Kak Abdurrahman tadi kan jelas karena memang ada figur orang tuanya yang memang sudah kelihatan. Aku ingin seperti orang tua, orang tua yang memang studi di luar negeri seperti itu. Jadi tujuannya jelas sehingga nggak belok-belok. Kalau belok pun karena mungkin ya butuh belok dikit, nanti lurus lagi gitu. Tetapi seperti kata Ustadz kemarin dulu, kalau tujuan kita nggak jelas ya kita mau jalan aja kayak nyepedaan tuh, kalau ditanya mau kemana, ya udah jalan terus aja. Mau kemana, ya semuanya jalan terus aja, nggak kemana, habis waktunya gitu. Ayo Ustadz Sadah, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan. Kata pepatah, nah Ustadz seneng kata pepatah. 1000 jalan ke Roma. Itu ada yang Ada nanya 1000 jalan. Oh, ada yang jalan. Nah, apa Us? Kalau nggak tahu bakatnya kita gimana? Mbak Uzi bisa menjawab. Kalau nggak tahu, cara mengetahui bakatnya gimana Mbak Uzi? Kok bisa? Apakah dari sekolah alam terus jadi pinginnya ke alam? Silakan Mbak Uzi. Kalau dari aku sendiri, dari SD sampai gede tuh kayak banyak banget perubahannya. Kayak dari awal kan yang emang SD itu pendiam, terus kayak nggak bisa lepas dari orang tua, terus kayak makin lama tuh makin berkembang jadi kayak aku suka di luar gitu loh, ngerti? Ya gitu, terus berkembang, terus itu kalau nyari bakat biasanya aku lebih ke nyoba-nyoba, karena dari TK itu udah coba-coba les renang, terus SMP tuh kayak apa aja ya, pokoknya bakat olahraga itu aku coba, terus panahan itu aku coba tapi nggak cocok, terus sekarang lagi coba-coba takraw, sepatu roda gitu-gitu, rata-rata tuh pada nggak srek gitu loh, terus akhirnya lebih ke yang keluar, ke yang nggak bisa diem, karena ya emang aku nggak bisa diem, jadi lebih cocoknya tuh sekarang di alam gitu. Gitu sih. Ya, kata kuncinya coba. Ya, dicoba. Pokoknya apapun dicoba seadanya gitu loh. Ya. Kalau apa namanya, nanti kita kelas 6 juga akan nyoba. Ada namanya tuh rumusnya 3B. Apa Us 3B Us? Agak lupa malah. Banyakin aktivitas, bervariasi, bertemu banyak orang. Nah itu kuncinya, temukan bakatnya. Nanti kita akan kayak ini. Ya alhamdulillah SD Taram Islam itu kan itu cukup sudah terakomodasi ya. Kita ada outing ya, tinggal ketemu banyak orang, bervariasi, ada outbound, ada macam-macam gitu. Terus berulang gitu kan ya. Ya harapannya sih kalau Ustadz Sadah pengennya kelas 6 itu sudah tahu, oh ini loh bakatku, tapi ternyata ada yang juga yang belum tahu bakatnya ya. Ya nggak apa-apa sih, kita sama pencari. Ada lagi? Yang masih bingung, aku mau kemana nih, mau jalur yang studinya kemana? Atau mau setelah lulus mau nikah? Ada yang mau nikah setelah lulus? Nggak boleh nih, nanti kamu viral, nanti kamu kayak yang di itu mana, di Sulawesi atau mana itu. Ini Ustadz Udin. Oh iya. Tadi itu ada yang jawab ke saya, Oh iya. Nanya, kalau masalah gurunya itu gimana? Apakah sama dengan guru-guru di SD ketika di SMP, SMA gitu? Jadi ada yang jawab tadi. Oh iya. Mungkin bisa diceritakan. Oh iya. Iya silakan Mas dari Mas Abdul. Katanya kalau guru-guru tadi itu disampaikan karena kalau guru-guru di SD itu kata kakaknya itu baik-baik gitu. Ya, dijawab sekarang dibalik ya dari Mbak Uzi. Gimana dibandingkan dari SD sampai SMA? Kalau di SD sendiri itu kayak lebih mengayomi, karena kan SD itu masih kayak kecil, jadi kesannya tuh guru sebagai sahabat siswa gitu loh. Nah, kalau di SMP tuh guru itu mulai udah agak lepas, apalagi di negeri. Guru di negeri itu kalau nggak salah tuh kebanyakan guru yang udah tua-tua, yang udah berumur kayak 40-50 itu banyak. Jadi kalau mungkin berapa?
Udah Ustaz Ridwan udah 40 loh. Bedanya Udah tua berarti. terus kalau ya udah tua. Kalau di SMP swasta itu gurunya malah lebih muda. Jadi tergantung muridnya aja sih lebih prefer ke swasta apa negeri gitu. Kalau di SMA sendiri gurunya tuh lebih kayak bodo amatan tuh loh. Jadi kayak kalian ngerjain tugas ya nggak apa-apa, mau main juga nggak apa-apa, nggak ikut meet nggak apa-apa, terserah pokoknya gitu. Yang penting presensi aja, mau ngilang juga. Pokoknya tanggung jawab itu semua ada di diri kalian sendiri. Jadi kayak makin SD terus ke SMP ke SMA itu tanggung jawab tuh makin ada di diri kalian gitu loh. Sebisa mungkin sih mengikuti alurnya ya, gitu aja sih. Kalau Mas Said gimana pendapatnya? Sebenarnya udah lumayan lupa juga ya. Ya agak lama. Tapi emang kayak yang diomongin sama Mbak Uzi tadi benar. Jadi emang pas di SMP itu guru-gurunya bakal cenderung lebih ya sebatas ngajar gitu. Mungkin nggak bakal yang kayak ngejar-ngejar kalian kalau belum tugasnya belum selesai atau gimana gitu. Jadi emang karena saat kita masuk SMP kita diharapkan udah lebih dewasa, udah lebih mandiri. Jadi guru ini juga fokusnya nggak ke anak-anaknya aja gitu, nggak ke siswa-siswanya, tapi juga lebih ke ngajarnya. Jadi emang harus sadar diri gitu. Kalau apa aja tanggung jawabku kayak tadi yang diomongin Mbak Uzi ya, apa aja tanggung jawabku, tugas-tugasku apa aja. Mungkin kalian teman-teman bisa selalu bikin daftar tugas dan segera dikerjakan biar nggak lewat dari batas pengumpulannya gitu. Jadi ya emang ada perbedaan ya dari guru SD dan guru SMP. Ya, terima kasih. Kalau Kak Abdurrahman, nah ini mungkin saya sambil dibandingkan sama yang guru luar negeri. Nah, bisa ditambahkan itu. Dari pertanyaannya beda atau sama gitu? Guru SD sama guru SMP SMA. Ya tentu jawabannya tadi juga sama Kak Uzi dibilang ya beda, tidak sama sekali. Bahkan menurut saya perbedaan antara guru SD dan guru SMP itu sudah sangat berbeda gitu. Karena dulu juga SMP SMA tuh sebenarnya udah mirip-mirip gitu. Udah mirip-mirip, jadi banyak seperti tadi benar juga tanggung jawab tuh hampir semuanya di kita gitu. Jadi adik-adik harus siap-siap, apalagi kelas 6 nih, mestinya sih bersiap nanti karena akan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang nanti dirasakan gitu ketika SMP. Mungkin pas kelas 7 ya ada waktu untuk adaptasi ya sekali dua kali, mungkin ada beberapa hal yang memang mirip ketika di SD, tapi nanti terus semakin jenjangnya naik akan berbeda. Apalagi nanti di perkuliahan gitu. Di perkuliahan sudah adik-adik sendiri yang menentukan. Jadi kakak juga waktu di Madinah, di Turki itu benar-benar kita yang menentukan. Kita mau sukses atau mau enggak, kita yang menentukan gitu. Pelajaran, kayak misal mata kuliah kita yang menentukan. Jadi kalau dulu teman-teman di SD ini jadwal tuh diatur, dibuatkan. Bahkan kalau dulu di SDT, ketika saya di SDT, jadwalnya tuh tiap minggu dibagi ulang ya nih ya. Kayak set. Sekarang masih kan ya? Jadi masih. Setiap minggu itu nanti dibagiin, ada KTK-nya apa minggu ini, kemudian nanti hari Jumat ada market day, dan terus itu jadwalnya tuh kita dibikinkan selalu sama wali kelas dan seterusnya, diputar setiap minggu. Tapi nanti ketika perkuliahan itu benar-benar kita sendiri yang nentuin. Bahkan nanti semester ini kita mau pelajarannya apa aja, kita yang milih. Kita yang mau milih gurunya siapa, kita nentuin sama profesor ini, kayak pelajaran ini saya enaknya sama profesor ini, sama dokter ini dan seterusnya. Atau mungkin mau ambil langsung banyak dan seterusnya. Dan nanti pun ketika kita berinteraksi sama dosen-dosen itu, apalagi di luar negeri, mereka ya kayak profesor, mereka juga berkomunikasi seperti berkomunikasi dengan orang dewasa, nggak seperti lagi anak-anak SD. Jadi banyak beban-beban atau tugas-tugas yang langsung dilimpahkan ke kita sebagai mahasiswa. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak aktif sendiri, ya kita ketinggalan. Apalagi kalau di luar negeri itu bahasanya berbeda. Jadi dosen-dosen di sana nggak mau tahu mahasiswanya
bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya tuh kaderes gimana, mereka nggak mau tahu. Pokoknya mereka sudah sampaikan dengan bahasa mereka dan seterusnya. Jadi benar-benar apa ya, harus disiapkan. Dan nanti insya Allah teman-teman, adik-adik semuanya akan belajar satu tangga, dua tangga dan seterusnya. Jadi berbeda pasti, tapi insya Allah adik-adik semua akan bisa dan pasti bisa menyesuaikan itu. Begitu. Ya, oke, terima kasih kakak-kakak. Ada lagi yang mau menanyakan? Kuncinya tadi tidak harus pintar-pintar, tapi rajin. Terus apa lagi? Rajin. Tugas kewajiban dilaksanakan, tugas segera dilaksanakan, tidak usah menunda. Nah itu kuncinya itu. Ya. Terus PD, percaya diri. Kalau Zoom gini, indikator atau tanda percaya diri adalah membuka layar, membuka kamera. Itu ciri-cirinya. Kalau masih belum situ ya masih perlu diterapi, masih perlu isoman kalau kena COVID-nya. Di isoman dulu sampai virusnya hilang, virus malunya hilang, baru nanti berani buka sedikit-sedikit layarnya, dikit-dikit boleh. Kalau misalnya nggak rajin. Yuk, silakan. Ada yang nanya, Ustaz, kalau misalnya nggak rajin gimana? Kenapa? Tanya Ustaz. Oh, ada yang tanya. Oh, kalau nggak rajin gimana? Ya, ini ada pepatah, udah ada pepatah. Kan saya kemarin udah cerita pepatah itu. Kenapa ada pepatah? Pepatah itu adalah dia mewakili ada kejadian, fenomena. Terus kemudian ada pepatah. Rajin, pangkal, nah kayak gitu kan. Kira-kira ada nggak orang malas itu berhasil itu ada? Ada nggak? Ya mungkin ada ya, tapi cuma 1 banding berapa? Karena mungkin bapaknya udah kaya. Itu misalnya apa itu yang semboyannya itu muda foya-foya. Apa nama muda foya-foya. Oh ya, muda foya-foya. Tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kayaknya ya mungkin ada, mungkin enggak ya? Nggak mungkin ada itu. Kenapa tanya kayak gitu ya? Ya, memang sulit ya, rajin itu memang harus kebiasaan, nggak langsung. Nah, kuncinya gini. Jadi satu kemarin dapat fenomenanya gini. Rajin itu gini. Sebenarnya rajin itu sebenarnya nggak ada orang yang malas. Cuman mereka itu rajin yang dia suka begitu kan. Nah, kenapa nggak rajin belajar? Kan dia nggak suka belajar gitu kan. Terus Ustadz kemarin udah kasih pengantar, Pak. Bahwa namanya belajar itu nggak hanya pas pelajaran, kamu nanti nge-game saja. Misalnya contohnya nge-game. Game itu juga belajar sebenarnya. Tapi karena tadi yang disinggung oleh Kak Abdurrahman ya, pertama harus niat ya. Karena niatnya nggak belajar, maka nge-game itu hanya hiburan begitu. Gitu. Nah, silakan dijawab mungkin. Misalnya kalau nggak rajin gimana? Ada nggak yang temen atau Kak Abdurrahman mungkin ada temen yang nggak rajin gitu di sana karena udah merasa udah keterima terus santai terus akhirnya atau masih terus gitu, gimana? Ada nggak fenomena itu dulu? Kalau menurut kakak sih ya, menurut kakak nih kayaknya nggak boleh, nggak rajin tuh nggak boleh. Nggak rajin tuh ya jangan gitu, nggak bisa nggak rajin. Karena tadi kalau disebutin sama Ustadzuddin tadi kayaknya hampir nggak ada orang yang malas-malasan atau tidak rajin tuh sukses. Atau bahkan disebutkan 1-2. Enggak, sebenarnya kayaknya mungkin nggak ada orang yang nggak rajin atau orang yang malas-malas itu bisa sukses. Orang yang kelihatannya malas tapi terus sukses itu sebenarnya dia bukan malas, tapi dia benar tadi kata Ustadzuddin, dia rajinnya di suatu suatu disiplin ilmu tertentu. Misal kayak sekarang emang dia malas belajar, ternyata mungkin bukan bakatnya belajar tapi misalnya berdagang gitu. Akhirnya dia rajin tekun berdagang, akhirnya dia suksesnya jadi bisnismen atau bisnismen, juragan, pedagang, dan bukan jadi akademisi gitu. Jadi rajin tidak mesti rajin belajar. Pokoknya segala sesuatu yang bermanfaat, ditekuni dan disukai harus dirajini gitu, atau harus ditekuni. Gitu. Jadi tidak bisa tidak rajin atau malas-malasan, apapun yang diinginkan kalau dengan malas-malasan tidak akan capai gitu. Jadi karena kalau di Madinah ya, kalau di kampus ada orang malas nih,
ada orang malas. Akhirnya dia nggak sukses di malas dalam tanda kutip malas belajar. Akhirnya dia nggak sukses di kuliahnya. Tapi ternyata dia rajin dalam hal lain. Misalnya memanfaatkan kesempatan tinggal di Arab Saudi, akhirnya dia berjualan impor ekspor barang-barang di Saudi atau di Indonesia. Akhirnya dia sukses jadi pedagang impor ekspor. Dan itu juga sebenarnya bisa juga jadi sampingan teman-teman nantinya. Dan seterusnya. Terus nyambung tadi ke temen yang ada yang nanya kalau nggak tahu bakatnya gimana, benar, coba-coba dari sekarang. Dan tadi di SDIT juga termasuk saya ini ada efek, kakak juga ada efek yang saya rasa hingga sekarang, yang kakak dapatkan ketika itu market day. Market day itu setiap hari Jumat. Dulu udah setiap hari Jumat setiap kelas kalau nggak salah dikasih kesempatan pekan ini kelas berapa untuk jualan. Dan waktu itu jualan tuh kakak tuh dulu jualan agar-agar kelas 3 itu. Jualan agar-agar. Ternyata kemudian sampai SMP, SMA, sampai di kuliah itu ternyata itu yang disenangi. Jadi bakat nggak harus satu gitu. Boleh bakat ada tujuan utama, kemudian ada bakat-bakat itu. Jadi dengan banyak nyoba nanti akan tahu. Salah satunya yang kakak dapat juga berjualan. Akhirnya sampai sekarang juga punya jualan-jualan juga gitu, walaupun sambil kuliah atau sambil belajar di SMP, SMA atau di kuliah. Gitu. Oke, ya terima kasih. Kalau pendapatnya Mas Said, nggak rajin gimana Us? Nggak rajin gimana Mas? Pakai tuyul kayak ya? Sebenarnya kalau poinnya yang aku pikirin sama kayak Mas Abdul Rahman tadi sih, soal mungkin di pelajaran emang nggak rajin gitu, tapi di hal-hal lain itu bisa dirajinin dan ini tergantung emang sama apa yang jadi minatnya teman-teman, apa yang teman-teman suka. Misalnya kalau ada yang suka sepak bola terus rajin untuk latihan sepak bola, ikut klub mungkin dan sebagainya, atau mungkin yang suka melukis terus kemudian rajin latihan di rumah melukis. Nah jadi emang rajin itu tergantung ya. Nah baik lagi karena kita juga sekolah gitu ya, dan kita ada pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari juga di sekolah. Jadi yang itu juga tetap prioritas gitu, tetap harus juga dikerjakan. Yang sampai nggak terkerjakan gitu sih. Ya. Terima kasih. Kalau Mbak Uzi nggak rajin gimana? Sama sih. Ya maksud nggak rajin sih gitu. Jalanin yang kalian suka aja, terus ditekuni kan lama-lama makin berkembang tuh. Nah bisa jadi nanti rajin di situnya. Gitu aja sih. Ya. Ini Ustadz punya pernah ketemu. Kuncinya tuh pakai tuyul. Tahu nggak kamu tuyul? Tuyul itu singkatan. Takwa, T-nya takwa, U-nya usaha, Y-nya yakin, U-nya ulet, L-nya lincah. Nah, itu kata siapa ya itu? Tuyul. Bukan tuyul nyari tuyul. Gitu ada lagi. Yang bertanya ini, udah jam 10 ya? Gimana Ustadz? Oji? Cukup? Halo Ustadz Oji? Gimana Ustadzah Zahra, cukup? Ya. Cukup. Kayaknya Us. Ya. Kalau dari anak-anak sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan. Iya. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sekalian yang sudah menyilahkan waktunya. Terima kasih dan memberikan motivasi. Ceritanya tuh harapannya nanti menjadi motivasi. Setelah ini anak-anak jadi merenung dan kakak-kakak bisa berhasilnya dari Nurul Islam itu sudah banyak yang berhasil begitu kan ya. Jadi aku sudah menentukan sikap dan tadi benar ya. Tinggal aku akan menemukan yang paling aku suka itu mana, nanti akan ulet di sini. Baik, terima kasih Kak Abdul Rahman, Kak Said, Kak Uzi yang sudah bersamai kami.
kita semuanya di sini. Silahkan, terima kasih dan semoga sukses terus, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan selalu tercapai dan selalu bertumbuh namanya, berkembang, tumbuh dan menebar kemanfaatan, rahmatan lil alamin. Ya, baik itu dari saya moderator, saya kembalikan ke MC Ustadz Oji. Silahkan Ustadz Oji.